Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Fitria. Saya dosen Universitas Tridinanti pada program studi Teknik Elektro. Di prodi Teknik Elektro ini saya mengampu mata kuliah transformator dengan 2 SKS di semester genap. Adapun CPL yang dibuat oleh prodi Teknik Elektro itu sebanyak 10 CPL, di mana saya mengambil 2 CPL, yaitu capaian pembelajaran CPL 4 dan CPL 7. CPL 4 yaitu kemampuan menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur dalam mengidentifikasi, merumuskan, menganalisa dan menyelesaikan permasalahan secara teknik elektro. Sedangkan CPL 7 yaitu kemampuan menerapkan metode, keterampilan dan piranti teknik modern yang diperlukan untuk praktek teknik elektro. Nah, video ini saya buat untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDDD UKTPT dalam bidang pengajaran untuk memenuhi syarat Serdos tahun 2025. Berikut video, silakan disimak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalian hari ini sudah masuk ke semester 4 ya? Ya. Jadi kemarin di semester 1, 2, 3 belum berkenalan dengan ibu. Jadi ibu mulai perkenalan dulu ya. Nama ibu di sini, nama ibu adalah Ibu Dina Fitria. Di sini ibu pengampu MK transformator ya. Jadi di perkuliahan semester 1, 2, 3 mungkin sudah ada yang tahu ya apa itu transformator. Jadi sebelum kita mulai ibu perkenalkan dulu itu apa itu RPS. Nah, apa singkatan RPS? RPS itu adalah rencana pembelajaran semester, itu RPS. Jadi sebelum kita mulai masuk ke materi pelajaran, setiap dosen itu memperkenalkan apa itu RPS. Jadi RPS itu rencana perkuliahan kita selama satu semester. Nah, jadi RPS itu dilengkapi oleh dengan CPL. CPL kita di sini ada 2, CPL 4 dan CPL 7. Di prodi elektro ini ada 10 CPL. Jadi yang ibu ambil di sini adalah 2 CPL. Itu artinya CPL apa? Capaian pembelajaran ya. Jadi capaian pembelajaran kalian nanti ada 2 kategori. Yang pertama itu kemampuan menunjukkan kinerja. Yang kedua itu kemampuan merencanakan, menyelesaikan dan rekayasa dalam batasan yang ada. Nah, dari CPL ini terdapat 4 CPNK, yaitu CPNK 1, 2, 3, dan 5. Jadi yang ibu nilai ini adalah nilai dari CPNK-nya. Jadi terakhir kalian ada 4 kriteria yang akan ibu nilai dari masing-masing mahasiswa. Jadi di sini bisa kalian upload atau bisa kalian lihat CPL-nya di akun SIA atau nanti ibu bagikan di WA group. Jadi di sini bisa kalian lihat apa materi pertemuan pertama sampai pertemuan ke-15 ya. Nanti bisa kita lihat di sini sampai pertemuan 15 materinya apa saja ya. Nah, sampai pertemuan ke-15. Nah, ini ya. Nanti ada UTS di sini juga ada. Terakhir adalah UAS. Sebelum kita masuk ke materi awal, ada yang tahu apa itu transformator? Ada yang tahu transformator? Ya, Pak, coba. Transformator adalah alat listrik yang dapat memindahkan energi listrik dengan merubah tingkat tenaga dari suatu rangkaian listrik ke rangkaian listrik lainnya melalui prinsip induksi mekanik. Nah, bisa? Benar? Benar ya? Jadi itu pengertian dari trafo. Jadi kita mulai dengan pengertian dulu. Apa itu trafo? Trafo itu adalah alat listrik yang dapat memindah energi listrik. Jadi kalau dia mindah energi listrik itu dari tegangan tinggi ke tegangan tinggi lain melalui namanya prinsip induksi elektromagnetik. Kalau dia merubah berarti dari merubahnya apa? Merubahnya dari tingkat tinggi ke rendah atau dari rendah ke tinggi. Nah, ada 2 jenis trafo.
nanti kita belajar ke jenis namanya step up dan step down ya. Jadi step up itu dari tinggi ke rendah, step down dari rendah ke tinggi. Ini gambar dari trafo. Nah, jadi nanti kita bahas itu apa itu komponen trafo, apa itu peralatannya. Jadi ini gambarnya dulu. Ini bagian utama dari trafo. Jadi trafo ini bisa kalian lihat di mana? Di PLN ada Jadi namanya trafo tenaga. Trafo besar trafo tenaga besar. Bisa kita lihat di PLN ini. PLN jadi yang bertenaga besar. Jadi bagian-bagian trafo itu ada bagian utama dan bagian peralatan bantu. Ya, ada dua, utama dan peralatan bantu. Lanjut kita ke materi lagi. Ini prinsip kerja. Prinsip kerja dari trafo itu apa? Adalah dia merupakan mirip dari namanya induksi elektromagnet. Di mana itu apa? Arti induksi elektromagnet di mana arus mengalir jika hanya ada banyak perubahan dari medan magnet yang menembus kumparan sepuh. Itu prinsip dari elektromagnetik ya. Jadi sama seperti kerja medan magnet. Lanjut ke trafo. Jadi trafo itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama namanya primer. Primer itu sebagai input, sekunder itu sebagai output. Jadi ada 3 komponen. Itu inti besi, yang ketiga inti besi. Terus lagi lanjut ke prinsip kerja trafo tadi sudah. Nah ini ya, ini namanya step up dan step down. Step up dan step down itu ini ya simbolnya. Jadi simbolnya kalau dia step up, jadi lilitan primernya itu lebih besar daripada primer. Ini NS lebih besar dari NP. NS apa NS? NS sekunder, NP primer. Nah, jadi lilitannya primer dan sekunder. Terus lagi apa nama tadi Ibu bilang tadi trafo step down. Jadi lilitannya primernya lebih besar dari sekunder. Karena ini ya Ibu kasih contoh ya. Jadi 3 lilitan NP. NP-nya tadi lebih besar dari NS. Nah, kalau NS-nya lebih besar dari NP. Jadi ini apa tadi? Step up. Ini step down. Nah, yang mana lilitannya? Lilitannya seperti ini ya. Jadi ini adalah trafo. Jadi lilitannya ini. Yang primer itu yang input. Nah, jadi inputnya lebih banyak, lilitannya lebih banyak, inputnya lebih banyak daripada output. Sekunder itu berupa output. Jadi lilitannya sedikit. Nah, ini kebalikan. Berarti step down-nya lilitannya sedikit yang di primer. Nah, yang sekundernya banyak. Yang merubah apa? Perbedaan antara up dan down. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah inti besi. Mana letak inti besi? Ini letaknya yang di tengah tengah itu inti besi. Itu gambar dari trafo. Kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Nah, trafo ideal ya. Ada yang tahu trafo ideal? Kalau ideal itu apa? Ada ideal, maksud ideal? Apa yang maksud dengan ideal? Sempurna ideal itu Apakah manusia ada yang sempurna? Nah, di sini juga trafo ideal. Apakah ada trafo namanya ideal? Ada trafo ideal. Jadi maksud dari trafo ideal ini maksudnya tidak ada energi yang terbuang. Ya, tidak ada energi yang terbuang. Jadi nilai awal masuk input 100, terus keluarnya juga 100. Nah, itu maksudnya dari ideal. Nah, tidak ada yang terbuang energinya. Nah, di sini apakah ada trafo yang namanya ideal? Jadi belum tentu. Kita misalnya
kalian masak air 1 ceret penuh, apakah nanti setelah dia masak tetap penuh? Tidak. Jadi ada yang terbuang, uapnya terbuang. Nah, jadi tidak sampai 100% lagi, ya? Tidak, Pak. Jadi di sini jarang sekali namanya ada trafo yang ideal. Pasti ada energi yang terbuang. Nah, efisiensi juga sama, ya. Jadi efisiensi tadi berhubungan dengan trafo ideal. Kita lanjut lagi ke gambar dari trafo. Ini bagian-bagian utama dari trafo ada 5, ya, perlu dicatat kalian nanti, ya. Yang pertama itu namanya inti besi. Nah, di sini, ya, ini inti besi tadi. Inti besi tadi letaknya mana? Letaknya di tengah-tengah trafo itu inti besi. Jadi ada fungsinya, ya. Fungsi inti besi di sini adalah untuk memperlancar atau memudahkan jalannya flux magnet. Oke. Memudahkan jalannya flux magnetik. Nah, di sini dibuat dari lempengan besi yang tipis. Jadi inti besi itu dibuat dari lempengan besi yang tipis, ya. Dikasih apa? Isolasi. Apa guna isolasi itu? Apa gunanya? Untuk mengurangi panas. Jadi ditimbulkan oleh rugi-rugi besi. Namanya rugi besi itu namanya eddy current. Ada yang namanya eddy? Ada. Adanya namanya eddy current, ya. Jadi eddy current itu adalah rugi-rugi besi. Kita lanjut lagi, yang kedua itu kumparan. Apa itu kumparan? Kumparan itu adalah lilitan, ya. Lilitan di sini, lilitan itu namanya kumparan. Jadi dia membentuk kumparan lilitan, membentuk suatu kumparan. Lilitannya nanti membentuk suatu kumparan. Jadi lilitan itu N-nya itu adalah namanya lilitan sekunder dan lilitan primer. Nah, dikasih isolasi juga dia biar tidak inti besinya biar tidak panas. Itu fungsi dari isolasi. Yang ketiga adalah minyak trafo. Di mana letak minyak trafo? Minyak trafo itu letaknya dalam trafo. Jadi trafo dikasih minyak. Nah, fungsinya apa? Untuk melindungi trafo tadi biar tidak panas. Dia biar tidak muai atau tidak kesut. Jadi minyaknya itu selalu penuh, full tank, ya. Itu berkaitan dengan udara luar. Kalau udara luarnya masuk, jadi minyak tadi nyusut. Atau kalau bebannya penuh, beban trafo tadi penuh, ya. Jadi minyaknya tadi keluar. Makanya dilengkapi namanya nanti ada elevator, ya, untuk supaya tidak muai dan tidak nyusut, ya. Jaga minyaknya. Itu fungsi dari minyak trafo. Juga minyak tadi untuk melindungi panas trafo, ya. Ini fungsi dari minyak trafo. Nah, ini dilengkapi namanya tabung radiator untuk biar tidak panas, tidak panas, ya, minyak trafonya, ya. Kita lanjut ke minyak trafo tadi sudah. Apalagi yang keempat adalah tangki. Nah, tangki itu di dalam tangki ada trafo. Ini tangkinya, dalam tangki tadi ada trafo. Dalam trafo tadi ada minyak. Nah, ini tangki besar. Jadi kalau kalian lihat di PLN, ya, ada ini. Apa yang jadi ini? Kalian bisa adalah trafo bertenaga besar. Nah, ini lagi ada namanya mesinnya. Keberapa ini? Satu tadi? Inti besi. Kedua? Kumparan. Ya, benar. Tiga? Minyak trafo. Empat tangki. Busi. Nah, ada berapa jadi peralatan utamanya ini? Ada 5 peralatannya. Ada 5. Yang terakhir adalah busing. Busing. Pernah dengar? Busing. Pernah dengar kata-kata busing, ya? Jadi busing ini adalah isolasi atau untuk
untuk penyekat ya, penyekat antara trafo dan dunia luar. Nah, dunia luar ya. Jadi atau ke jaringan luar, Jadi ini fungsi busing tadi hubungan antara kumparan tadi ya, ke trafo ke jaringan luar. Ya sebagai konduktor atau penyekat antara tangki yang mana? Jadi, lihat di gambar yang mana itu? Bulat-bulat. Bulat-bulat yang mana? Ada yang tahu? Coba Barul, yang mana Barul? Pusing. Tegak Barul. Nah, coba jelas yang mana pusing. Nah, itu ya. Jadi di bawah pusing itu ada trafo yang tadi, trafo tenaga besar tadi ya. Nah, sudah trafo tenaga besar, di atasnya itu pusing. Pusing itu adalah penyekat antara trafo dan jaringan luar. Yang luar yang mana? Di atas pusing itu kan ada kabel kan? Nah, kabel itu nanti dihubungkan ke jaringan luar. Itulah bisa ke distribusi, ke transmisi ya. Ke jaringan luar. Jadi kalian kalau trafo PLN-nya misalnya dari 500 kan, kalau dari PLN-nya 500, nanti kalau sudah masuk ke jaringan luar berubah jadi step down, dikecilkan ya, jadi 220 itulah kita ke konsumen sampai ke rumah kita itu pakai trafo step down tadi, dikecilin ya. Yang awalnya 500 atau 700 dari PLN ke pelanggan di step down pakai jadi 220 ya. Benar, 220 sumber PLN dari rumah kalian. Nah, 220 volt. Ini lanjut ke pusing. Habis ya, 5 ya. Peralatan peralatan apa ini? Utama. Nah, sekarang masuk peralatan bantu. Nah, sebelum kita masuk sini ada lagi pertanyaan. Ya. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, yang pertanyaan tadi kan ada efisiensi, ada pengertian trafo, Ada yang mau tanyain? Ayo, Tia, boleh Tia. Apa yang tanyain Tia? Misalkan ada 2 trafo A dan B. Kalau trafo A memiliki efisiensi 85%, trafo B-nya 90%, kualitas mana yang lebih bagus? Nah, jadi ada yang tahu, misalnya ada 2 trafo kan berarti misalnya trafo tadi 90% dapatnya, trafo B tadi 80%, trafo A-nya 85%, ya. A dan B 85% dan 90%. Nah, jadi trafo mana yang kedua itu kualitasnya bagus? Nah, ada yang terjawab tak? Dari penjelasan tadi, ada yang bisa jawab? A atau B, 60 atau 85? 90. Kenapa 90? Kenapa pintar? Ya benar ya, karena tidak ada energi yang terbuang. Jadi lebih bagus kualitasnya, jadi lebih bagus kualitas itu adalah tidak ada energi yang terbuang. Berapa jadi kalau 90 terbuangnya cuma 10. Sedangkan 85 tadi 15 yang lebih kecil 60 ya. Bisa deh. Ini itu berkaitan dengan trafo ideal tadi. Trafo ideal tadi kan? Apakah ada trafo ideal tadi? Jarang terjadi. Kemungkinan banyak sampai 90%. Nah, itu pertanyaannya Tia. Bisa Tia? Terus kita lanjut lagi ya. Ada lagi? Oh yes ya. Peralatan bantu. Jadi yang tadi utama ada 5, yang bantu ada 4. Yang pertama, coba bacain. Dingin. Terus? Ada 4. Pendingin. Kalau pendingin apa biasanya? Buat dingin kulkas ya? Ya, pendingin ya.
biasa kipas pendingin. Jadi pendingin untuk trafo itu dikasih kipas. Kipasnya berupa kipas alam ada atau kipas buatan nih. Nah ini pendingin nih. Jadi udara pendingin itu berupa udara. Ya, pendingin tadi gas, minyak atau air itu pendinginnya. Dia mengalir melalui sirkulasi dengan cara alamiah, ya, atau dengan tekanan. Jadi di sini pendingin ini perlu untuk mengurangi kenaikan suhu yang berlebihan pada trafo. Nah ini perlunya adanya pendingin, alat bantunya ya, menyalurkan panas keluar trafo. Lanjut lagi yang kedua tadi apa? Tap changer. Apa itu tap changer? Ada yang ingat tap changer? Apa tap changer? Sebuah alat, ya. Sebuah alat untuk mengubah perbandingan trafo dan rotasi. Ya, bisa dibaca nanti ya. Kita lanjut ke yang ketiga, apa namanya tadi? Sirkulasi. Apa sirkulasi itu? Pernapasan, ya. Alat pernapasan. Nah, ya. Jadi alat pernapasan itu untuk pengaruh naik turunnya beban pada suhu udara luar. Yang ketiga itu apa? Pengaman. Nah, pengaman itu kalau disingkat proteksi, nah ya. Proteksi ya, pengamannya ini namanya relay. Ini apa nih? Pucol. Nah, relay pucol. Jadi dia untuk mengamankan atau mendeteksi terhadap gangguan gas. Jadi kalau ada bau-bau gas di dekat trafo tadi, langsung relaynya tadi bekerja, langsung bunyi arah letit. Nah, nanti ada gangguan di daerah trafo ini. Oke. Ini namanya relay pucol. Terus juga ada namanya pengaman diferensial. Dia mengamankan alat yang akan diproteksi tadi. Ya. Nah, ada dua pengamannya, ya. Relay diferensial dan relay pucol. Jadi di sini sekian materi kita, ya. Sampai di peralatan pengaman. Terus lagi tadi peralatan batu dan peralatan utama. Sama yang awal tadi pengertian dari trafo. Jadi ibu di akhir perkuliahan ibu kasih tugas ya. Tugas 1 kita. Jadi ini ibu anggap tugas pertemuan 1 adalah tugas 1. Nah, ini latihannya bisa kalian lihat nanti di WA. Ini latihannya ya. Latihan 1 kita ada di materinya, latihan soal ya. Ini latihan 1 ya. Tadi ada 2 soal ya. Kerjakan di buku, dikumpul di akhir ya nanti ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Mungkin sampai di sini dulu materi kita pada pertemuan 1 ini. Ucapkan minggu depan ya, minggu depan lagi nanti ketemu lagi di materi selanjutnya. Nanti bisa lihat materi selanjutnya kedua ada di mana? Di RPS ya. Di RPS kalian bisa lihat materi selanjutnya di ya benar. Materi selanjutnya apa nanti ya? Ada judulnya di akun kalian ya. Baiklah, ibu tutup pertemuan kita, pertemuan pertama ini dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.